Oke, pada siang ini saya akan menjelaskan tentang pengertian problem based learning. Jadi, pengertian problem based learning dalam bahasa Indonesia disebut pembelajaran berbasis masalah yang merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru, dan kompleksitas yang ada. Jadi di sini karakteristik dari problem based learning yang dijelaskan oleh Rusman ada 10 poin, yaitu permasalahan yang menjadi starting point dalam belajar. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur. Permasalahan membutuhkan perspektif ganda atau multiple perspektif. Kemudian permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar. Yang selanjutnya, belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama, kemudian pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam problem based learning. Kemudian belajar adalah kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Kemudian pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan, sintetis dan integrasi dari sebuah proses belajar. Problem based learning melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses belajar. Tujuan dari problem based learning ada 3. Yang pertama, mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Dalam hal ini, proses-proses berpikir tentang ide-ide abstrak berbeda dari proses-proses yang digunakan untuk berpikir tentang situasi-situasi dunia nyata. Yang selanjutnya, belajar peran orang dewasa. Di dalam pembelajaran berbasis masalah, ya juga dimaksudkan untuk membantu siswa berkinerja dalam situasi-situasi kehidupan nyata dan belajar peran-peran penting yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Yang selanjutnya, keterampilan-keterampilan untuk belajar mandiri. Guru secara terus-menerus membimbing siswa dengan cara mendorong dan mengarahkan siswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mereka ajukan, dengan mendorong siswa mencari solusi atau penyelesaian terhadap masalah nyata yang dirumuskan oleh siswa sendiri. Maka diharapkan siswa dapat belajar menangani tugas-tugas pencarian solusi itu secara mandiri dalam hidupnya kelak. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah ada beberapa langkah. Yang pertama, menentukan konsep dasar. Yang selanjutnya, pendefinisian masalah. Yang selanjutnya, pembelajaran mandiri. Yang selanjutnya, pertukaran pengetahuan. Dan yang selanjutnya adalah penilaian. Ada beberapa kelebihan problem based learning. Seperti pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran sehingga pembelajaran lebih bermakna. Selanjutnya, pemecahan masalah dapat menentang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang selanjutnya, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Selanjutnya, pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang selanjutnya, pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang dilakukan. Di samping itu, melalui pemecahan masalah bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau buku saja. Selanjutnya, pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa. Selanjutnya, pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Yang selanjutnya, pengetahuan yang dimiliki oleh siswa diperoleh dalam dunia nyata. Selanjutnya, pemecahan masalah dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal dan yang telah berakhir. Kekurangannya ada beberapa, yaitu manakala siswa tidak memiliki minat atau siswa berasumsi bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan,
maka akan merasa enggan untuk mencoba. Keberhasilan model pembelajaran melalui problem-based learning membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Tanpa pemahaman mengapa siswa berusaha memecahkan masalah yang dipelajari, maka siswa tidak akan belajar apa yang ingin dipelajari. Pengertian project-based learning merupakan representasi tiga dimensi dari objek real. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Langkah-langkah project-based learning. Yang pertama, dimulai dengan pertanyaan yang esensial, mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan suatu investigasi mendalam. Kedua, perencanaan aturan pengerjaan proyek. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial. Selanjutnya, membuat jadwal aktivitas pendidik dan peserta didik secara kolaboratif, menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Memonitoring perkembangan proyek peserta didik. Pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Penilaian hasil kerja peserta didik. Penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar. Selanjutnya, evaluasi pengalaman belajar peserta didik. Kelebihan dan kekurangan project-based learning. Kelebihan dari pembelajaran basic learning meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber belajar, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Selain mempunyai kelebihan, project-based learning mempunyai kelemahan, yaitu sebagai model pembelajaran. Tentu saja model pembelajaran berbasis project atau project-based learning juga memiliki kelemahan. Pembelajaran berbasis project adalah membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk, membutuhkan biaya yang cukup.